Inna fasadal qulubi an sittati asya'a. Sungguh ada 6 perkara yang bisa menyebabkan hati seseorang itu menjadi rusak. Yang pertama, kata beliau, yuznibuna biroja'it taubah. Sengaja berbuat dosa dengan harapan toh juga nanti kalau tobat Allah bakal ngampuni. Nah ini nih. Ini keren memang nih, orang terlalu husnudzon sama Allah tuh model kayak gini ya. Sengaja berbuat dosa dengan harapan toh juga kalau nanti saya tobat Allah akan menerima. Nah ini salah kaprah ya. Jangan sekali. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah, kembali kita memuji dan kembali kita mensyukuri atas seluruh titipan kebaikan yang masih Allah hadirkan, atas seluruh kenikmatan yang masih Allah hadiahkan kepada kita, yang kita sadari betul bahwa seluruh titipan-titipan kebaikan ini kelak bukan hanya akan Allah ambil, lebih dari itu Allah akan mintai pertanggungjawaban. Dan kita patut bersyukur kepada Allah atas kebaikan hari ini. Kita dimudahkan untuk bisa melakukan kebaikan di awal pagi hari ini. Dan mudah-mudahan setiap langkah kaki kita yang tertuju ke masjid ini menjadi wasilah digugurkan dosa dan menjadi wasilah ditinggikan derajat. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga patut bersyukuri satu nikmat yang masih Allah titipkan di dalam hati kita. Nikmat ini adalah nikmat yang paling berharga, yang wajib kita syukuri di antara nikmat-nikmat yang lain, yaitu nikmat iman. Nikmat iman inilah yang membuat kita bisa percaya terhadap sesuatu yang tidak nampak. Dengan nikmat iman kita bisa percaya terhadap sesuatu yang bahkan belum pernah kita lihat sebelumnya. Misalnya apa? Pahala. Pahala itu kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Dosa? Nggak kelihatan. Tapi sampai hari ini kita semangat betul dalam melakukan kebaikan karena kita yakin bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan akan berbuah pahala. Dan kita sampai hari ini menghindarkan betul yang namanya keburukan karena kita meyakini keburukan yang dilakukan itu juga akan berbuah dosa. Padahal pahala dan dosa nggak kelihatan. Kita belum pernah melihat ada orang yang rajin ke masjid, jadi satu ketika datang ke masjid sambil jalannya miring kanan misalnya. Kenapa Pak jalannya miring? Habis tahajud, berat mikul pahala misalnya. Ada? Nggak ada. Atau ada orang datang ke kajian sambil ngesot misalnya. Kenapa ngesot? Kemarin ninggalin sholat, berat mikul dosa. Ada? Nggak ada juga. Jadi pahala dan dosa itu tidak nampak, tapi kita percaya bahwa itu ada. Atau misalnya, kita ini kan melewati beberapa fase dari kehidupan. Dimulai dari alam arwah, kemudian ditiupkan ke alam rahim, terus dilahirkan ke alam dunia, dan nanti kita akan singgah sebentar ke alam barzakh atau yang biasa kita kenal dengan alam kubur. Jawab ya, percaya nggak adanya alam kubur? Jawab, percaya nggak adanya alam kubur? Nah ya, udah dicek? Mau dicek hari ini? Wah berat nih ya, ada. Sengaja saya pancing biar nggak tidur ya. Ketika ditanya percaya adanya alam kubur, percaya. Udah dicek? Belum. Mau dicek? Ya nanti kan gitu ya. Karena kita meyakini bahwa setelah kehidupan kita di dunia itu ada kehidupan yang lain, yaitu alam barzakh. Jadi alam barzakh ini masa transit kita nanti sampai ke akhirat. Jadi perbatasan antara dunia dan akhirat. Setelah itu ada hari kebangkitan, ada padang mahsyar, ada yaumul mizan, ada sirat yang menentukan apakah kita nanti akan tergelincir ke dalam neraka atau bisa bahagia di dalam surga. Ini jauh jemaah sekalian. Sekalipun kita belum pernah tahu apakah nanti alam barzakh itu ada atau tidak, tapi kita mengimani betul bahwa setelah kehidupan di dunia ada kehidupan yang lain. Itulah iman. Maka kita patut bersyukur kepada Allah atas titipan nikmat iman ini. Ketika Nabi SAW bercerita tentang orang yang paling akhir dikeluarkan dari neraka, dan kemudian dia menjadi orang yang paling akhir juga masuk ke dalam surga. Ini yang membuat Abu Bakar As-Siddiq pingsan. Seorang sahabat dijamin surga, menjadi mertuanya Nabi, coba tetap pingsan. Jadi ketika Allah menyampaikan kepada malaikat, "Hai malaikat,
angkat di antara hambaku yang masih menyisakan iman di dalam hatinya dari neraka. Kata malaikat udah nggak ada. Semuanya udah dikeluarin. Kata Allah gali, digali. Kata malaikat nggak ada ya Allah, sudah selesai semuanya. Yang beriman itu masih menyisakan iman, semuanya sudah dikeluarkan dari neraka. Dan Allah tahu nih masih ada yang nyisa. Maka gali, apa redaksi hadisnya itu? Gali sampai fiddar kil asfali minan nar. Sampai kerak neraka yang paling dalam. Maka digali oleh malaikat. Sampai ditemukan satu makhluk yang sudah nggak jelas bentuknya ini, bayangin coba. Dia berapa lama nggak disiksa sama malaikat. Orang malaikat aja nggak tahu masih ada hamba Allah yang mendem di dalam. Diangkat kemudian sampailah ke telaga Kautsar. Inilah yang membuat Abu Bakar As-Siddiq menjadi pingsan. Ketika ditanya apa yang menyebabkan kau seperti ini wahai Abu Bakar, apa kata beliau? Aku khawatir wahai Rasul, yang kau ceritakan itu adalah diriku. Kebayang nggak? Kita diceritain kayak gini biasa aja kan? Ah bukan saya, tapi itu tetangga saya. Tetangga saya nggak pernah sholat sih kayak. Saya ini gini-gini masih suka sholat masjid ya kan? Masih ada taklim-taklimnya lah sebulan sekali kan? Ini tetangga saya kelihatan roman-romannya wajah-wajah ahli neraka memang ya. Tuh. Kita ini biasa aja gitu, dengar hadis ini biasa aja. Tapi Abu Bakar ini pingsan dengan ini. Nah teman-teman sekalian dirahmati Allah, dari hadis ini kita mengambil kesimpulan bahwa ternyata iman ini yang akan membuat seorang itu bahagia dunia dan akhirat. Kalaupun ternyata kita harus ngekos di neraka 3 bulan, ini bahasa kita ya. Kalaupun ternyata harus ngekos di neraka, baik 3 bulan ataupun 1 tahun misalnya, itu masih ada harapan. Makanya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri ya dalam kitabnya Mawaid Al-Usfuriyah itu menyampaikan orang beriman itu kalaupun ternyata disiksa di dalam neraka, dia menikmati siksaannya. Dia menikmati, coba mau ngapain? Nggak dinikmati juga memang sudah di neraka, mau keluar juga nggak bisa, tapi dinikmati dengan satu harapan, toh juga pasti akan keluar dari neraka. Itu orang beriman jemaah sekalian. Ini analogi, ini contoh sederhana perumpamaannya. Kalaupun ternyata harus ngekos lah, baik itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau bahkan 1 tahun, kita masih ada harapan untuk dikeluarkan dari neraka. Itu iman. Maka kita patut bersyukur kepada Allah kalau sampai hari ini iman ini masih ada di dalam hati-hati kita semuanya. Nah hari ini insya Allah kita akan membahas dari kitab Nasaihul Ibad yang disusun oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita hari ini akan membahas tentang 6 penyebab rusaknya hati. Jadi pesan ini disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Siapa Imam Hasan Al-Basri? Imam Hasan Al-Basri itu seorang ulama yang lahir 10 tahun setelah Nabi kita Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Jadi dekat betul jaraknya nih. Beliau dengan Nabi itu jaraknya dekat. Jadi beliau itu berguru langsung dengan para sahabat, menimba ilmu langsung dengan para sahabat, dekat. Nah sebelum kita jauh, kita akan bahas dulu sedikit aja latar belakang dari Imam Hasan Al-Basri. Beliau ini istimewanya adalah lahir dari 2 orang tua yang dua-duanya adalah budak yang dimerdekakan. Budak yang dimerdekakan. Siapa ayahnya? Ayahnya adalah budak dari Abdullah bin Zaid, sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi Abdullah bin Zaid punya budak. Nah ini ayahnya Imam Hasan Al-Basri. Kemudian ibunda beliau siapa? Ibunda beliau juga merupakan seorang budak dari Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah? Istri Nabi. Coba kebayang nggak? Dua-duanya budak. Dan karena memang Allah ingin mengangkat derajat seorang tuh nggak ngeliat latar belakangnya, nggak peduli dia tuh anak budak, bahkan anak lahir dari di luar pernikahan, nggak ada dosanya dia. Seorang anak yang lahir dalam keadaan fitrahnya, nggak ada istri tuh dosa warisan, nggak ada. Allah kalau ingin mengangkat derajat seorang hamba, ini Imam Hasan Al-Basri diangkat oleh Allah derajatnya. Beliau lahir dari 2 orang tua yang dua-duanya seorang budak. Maka lahirlah beliau 10 tahun setelah Nabi SAW wafat. Nah, beliau pernah menyampaikan pesan untuk kita semuanya yang berkenaan dengan masalah rusaknya hati itu ada 6. Jadi kalau misalnya jamaah sekalian menemukan nanti yang bisa menyebabkan hati rusak 3, 4, ada di sana 5, ada di sana 10, terserah ambil aja. Jadi ini bukan batasan ya. Di sini cuma 6, di sana 10. Ambil aja yang 10. Jadi 6 ini bukan batasan. Sama lah seperti Nabi bilang,
kalau meninggal anak Adam maka terputus semuanya kecuali 3 kan gitu ya. Ya 3 ini bukan pembatasan, bukan. Masih ada amalan yang lain yang bisa sampai ke si mayit, misalnya doa dari kaum muslimin. Khotib Jumat juga sering menyampaikan, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu juga sampai ke mayit, sampai gitu. Sedekah dari saudara itu nyampe juga ke si mayit. Jadi bukan pembatasan ya. Termasuk pesan yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri dalam kitab ini yang dinukil oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kata beliau, inna fasadal qulubi an sittati asya'a. Sungguh ada 6 perkara yang bisa menyebabkan hati seseorang itu menjadi rusak. Yang pertama kata beliau, yuznibuna bi raja'it taubah. Sengaja berbuat dosa dengan harapan toh juga nanti kalau tobat Allah bakal ngampuni. Nah ini nih. Ini keren memang nih, orang terlalu husnudzon sama Allah tuh model kayak gini ya. Sengaja berbuat dosa dengan harapan toh juga kalau nanti saya tobat Allah akan menerima. Nah ini salah kaprah nih. Jamaah sekalian, kalau misalnya kita bahas Allah Maha Penyayang, iya. Allah Maha Pengasih, iya. Allah nggak dendam, betul. Allah Maha Pengampun, bukan hanya sebatas pengampun, tapi Ghaffar. Ghaffar itu yang terus menerus dalam memberikan ampunan. Ghafur, Allah Maha Pengampun. Ghaffar yang terus menerus dalam memberikan ampunan. Kita sepakat nih. Tapi yang menjadi masalah adalah ini sengaja nih buat dosa dengan harapan toh juga nanti kalau tobat Allah bakal mengampuni. Kalau dosa-dosa kita yang sudah lewat atau kepleset melakukan kesalahan sekalipun berulang selama tidak diniatkan Allah akan tetap mengampuni. Itu betul. Sebagaimana ketika sahabat ngadu kepada Nabi, ya Rasulullah, aku punya saudara. Biasa kan ya, jadi kalau ngasih pertanyaan kan gitu ya, Ustaz ada pertanyaan titipan, padahal pertanyaan dia. Ini kasusnya gini, padahal kasusnya dia juga sebenarnya. Mengatasnamakan orang lainnya, malu biasa. Ya Rasulullah, aku punya saudara, dia melakukan dosa besar. Kalau dia taubat, apakah Allah akan menerima taubatnya? Kata Nabi, iya, Allah akan menerima taubatnya. Terus kemudian ketemu lagi sama Nabi, wahai Rasul, dia melakukan kesalahan lagi dengan kesalahan yang besar. Apakah Allah akan tetap mengampuninya kalau dia bertobat? Kata Nabi, iya, Allah akan tetap mengampuninya. Sampai kemudian kali yang ketiga sahabat ini bertanya, sampai kapan wahai Rasul Allah akan tetap mengampuninya? Maka kata Nabi SAW, Allah akan tetap mengampuni seorang hamba sampai seorang hamba tadi merasa bosan untuk mohon ampun. Allahnya gak bosan, hambanya yang bosan mohon ampun. Itu baiknya Allah. Atau bisa kita temukan dalam hadis Arba'in. Hadis Arba'in itu kan jumlahnya 42 ya, yang disusun oleh Imam Nawawi. Hadis Arba'in itu jumlahnya berapa? 42. Dan ini hadis yang terakhir dari sahabat Anas bin Malik dan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan derajat hasan sahih. Apa kata Anas bin Malik? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar bahwa Nabi itu pernah bersabda. Qala ta'ala, dan di dalam sabdanya Nabi mengatakan Allah berfirman. Jadi ini adalah hadis qudsi ya. Apa? Hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu firman Allah yang disampaikan kepada Nabi dan Nabi menyampaikan kepada kita tapi tidak termaktub di dalam Al-Qur'an. Itu namanya hadis qudsi. Ini adalah hadis qudsi ini. Siapa yang menyampaikan? Allah. Kepada siapa? Kepada Nabi kita, dan Nabi kita menyampaikan ke kita. Di dalam sabdanya Nabi bersabda, Allah berfirman, ya bena Adam, wahai anak Adam, kata Allah, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka. Selama kalian masih mau mohon ampun, masih mau berharap, ghafartu laka, ku ampuni engkau. Alama kana minka wala ubali, dan aku tidak peduli, kata Allah, seberapa banyak dan seberapa besar dosa yang kalian lakukan. Tuh. Dan Allah yang menciptakan kita faham bahwa manusia itu punya tabiat kalau sudah melakukan kesalahan yang kecil cenderung untuk melakukan kesalahan yang besar. Itu manusia tuh. Memang tabiatnya kayak gitu. Dan Allah melanjutkan, ya bena Adam, wahai kalian anak keturunan Adam. Ini para ulama menjelaskan, kalau orang itu dipanggil dengan bapak moyangnya gitu ya, itu panggilan kemuliaan itu.
Jadi panggilan ini panggilan kemuliaan, memuliakan Bani Adam. Hei kalian anak keturunan Adam. Apa ya Allah? Lau balagut dzunubuka anana sama, sekiranya dosa kalian ditumpuk dan tumpukannya sampai ke langit. Kebayang nggak? Ini kita ngelihat tumpukan sampah aja mual ya kan? Pernah ke TPA nggak? Pernah ke TPA? Pernah sehari-hari ngantar anak ngaji. Itu taman pendidikan Al-Quran lah. Tempat pembuangan akhir. Coba datang ke sana itu jarak 1 kilo aja udah kecium aroma terapinya. Itu sedap memang ya. Kan ada kajian bareng dengan saudara-saudara kita yang menjemput rezekinya dari situ ya. Setiap hari Kamis pekan terakhir. Itu kalau ke sana Masya Allah. Mereka biasa aja memang. Kalau kita Masya Allah jarang-jarang ke sana. Bau. Padahal tumpukannya itu nggak sampai menggunung juga. Segitu-gitu aja tumpukannya. Tapi baunya seperti itu. Dan Allah menggambarkan dosa kita. Kalian anak Adam, sekiranya dosa kalian dan tumpukannya itu sampai ke langit. Apa kata Allah? Tsummastaghfartani, kemudian kalian berkenan aja mohon ampun. Mau kembali, mau taubat. Apa kata Allah? Ghafartu laka, aku ampuni engkau. Tetap diampuni. Kemudian kata Allah selanjutnya, karena melihat manusia memang punya tabiat, kalau sudah jatuh ke dalam kesalahan yang besar, cenderung untuk melakukan kesalahan yang jauh lebih besar. Gak ada orang Pak berani taruhan 100 juta, 200 juta, tanpa dimulai dengan hal-hal yang sederhana. Misalnya cabutan lele-lele yang 1000-an itu ya. Cabutan 1000-an gak dapat nambah lagi 1000. Udah 5.000 dapat permen, bahagianya bukan mainnya. Padahal permennya 1000 aja. Coba dimulai dari hal-hal yang sederhana, naik 10.000, 100.000, 1 juta gitu aja. Sama nggak ada orang tuh langsung ujug-ujug ngebunuh orang tanpa dimulai dengan hal-hal yang sederhana, nyimpan dendam, marah, gitu, hasad, terus naik melukai orang. Nggak ada orang ujug-ujug langsung zina itu tanpa dimulai dengan hal yang sederhana. Melihat aurat, lebih dari itu buka-buka situs yang nggak jelas, terus naik sampai ke zina. Dan apa kata Allah? Ya bena Adam, wahai kalian anak keturunan Adam. Coba perhatikan seruan ini. Dari awal Allah memanggil, wahai kalian anak keturunan Adam. Naik lagi dosanya, tetap dipanggil, hai kalian anak keturunan Adam. Naik lagi dosanya, nih panggilan yang ketiga, tetap dipanggil, ya bena Adam, wahai kalian anak keturunan Adam. Gak berubah. Tetap panggilannya panggilan kemuliaan. Kalau kita coba, kita sebesti-bestinya dengan besti, ya kan? Punya bestie nih, dia punya salah sama kita. Sekali mungkin, udahlah nggak usah dianggap kayak nggak kenal lama. Kita loh udah kenal lama. Itu kalau baru kesalahan pertama. Kesalahan kedua mungkin udah mulai naik nih. Kok bisa sih kita loh udah temenan lama? Kok kayak gitu sih 2. Kalau sudah ketiga, mungkin kita akan mengatakan sudahlah nggak usah temenan gitu. Mendingan anggap aja kamu nggak pernah kenal, aku juga nggak pernah kenal. Itu kalau manusia tuh, Allah enggak. Allah tetap memanggil kita dengan panggilan kemuliaan. Wahai kalian anak Adam. Innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya. Sekiranya kalian datang kepadaku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi. Kalau tadi baru tumpukan tuh. Ini kita datang kepada Allah dengan membawa kesalahan sepenuh bumi. Kebayang enggak? Ini bumi sebesar ini isinya apa? Dosa kita. Kita tentu pernah mendengar mungkin dulu gitu ya. Saat kita masih di kampung, itu biasanya menjelang azan maghrib atau menjelang iqamah maghrib itu biasanya ada syair Abu Nu'as ya, atau syair Abu Nawas yang biasa kita kenal. Dalam syair itu kan ada penggalan yang Masya Allah keren banget. Dzunubi mislu adadir rimali. Ya Allah, dosa-dosaku itu bagaikan bilangan pasir di pantai. Dosaku bagaikan bilangan pasir di pantai. Kenapa Abu Nu'as atau Abu Nawas yang kita kenal itu menganalogikan banyaknya dosa itu seperti bilangan pasir di pantai? Bilangan pasir di pantai itu bisa kehitung nggak? Bilangan pasir yang ada di pantai itu bisa dihitung nggak? Enggak. Itu baru bilangan pasir. Dan Allah menggambarkan lebih dari itu. Bumi ini beserta isinya itu dosa kita. Kebayang nggak coba? Kemudian kita datang kepada Allah, wafat, berjumpa dengan Allah. La tusyriku bi syai'a, dengan tidak menduakan aku dengan apapun. Tidak menduakan Allah dengan keris petir.
Ini bukan nyangkut-nyangkut siapa-siapa ya. Ini ngomongin keris loh ya, tolong. Tidak mendoakan Allah dengan jimat, dengan wafa, dengan benda-benda, bahkan dengan pekerjaan, menganggap pekerjaan sebagai sumber rezeki, menganggap atasan sebagai sumber rezeki, menganggap jasa yang ditawarkan sebagai sumber rezeki. Enggak, kita tetap bergantungnya sama Allah. Sedangkan pekerjaan, relasi, atasan, jasa yang kita tawarkan hanya sebatas apa? Wasilah. Kata Allah nih menutup hadis qudsi ini dengan tutupan yang indah juga. Apa kata Allah? La ataituka biqurabiha magfiratan. Aku, kata Allah, akan menjemput kalian dengan ampunan sepenuh bumi pula. Jadi kita datang nih kepada Allah dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, dan Allah menjemput kita dengan ampunan sepenuh bumi pula. Artinya apa? Impas. Yang penting syaratnya terpenuhi. Satu, masih mau berdoa. Yang kedua, masih mau berharap. Yang ketiga, masih mau mohon ampun. Yang ketiga, tidak syirik, tidak mendoakan Allah. Coba. Itu kalau untuk kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan atau sempat kita lakukan, bahkan berulang. Kalau kita mau balik, Allah tetap ampuni. Dan belum pernah kita menemukan Allah itu mencela hamba-hambanya dengan panggilan-panggilan tercela. Belum, saya belum menemukan. Kalau jamaah sekalian menemukan, silakan aja disampaikan. Allah itu saat melihat, selama dia beriman loh ya, selama dia beriman, kalau dia melakukan kesalahan bahkan berulang dengan kesalahan yang besar bahkan, Allah tidak pernah memanggil kita dengan panggilan tercela. Makanya nggak boleh bilang munafik loh, jangan. Ahli neraka nih, jangan, nggak boleh. Allah aja nggak pernah mencela kita. Contoh dalam surah Az-Zumar ayat ke 53, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah wahai Muhammad, kepada siapa ya Allah? Kepada hamba-hambaku. Coba, hamba-hambaku. Yang seperti apa ya Allah hamba Engkau yang Engkau panggil ini? Alladzina asrafu ala anfusihim, kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batasnya. Kebayang? Yang dipanggil ini adalah orang yang telah melampaui batas, tapi panggilannya nggak langsung, hei kalian yang melampaui batas, enggak. Hei kalian hamba-hambaku yang telah melampaui batasnya. Allah mendahulukan dengan panggilan saya. Hei kalian hamba-hambaku, iya ya Allah, telah melampaui batas. Iya ya Allah, sini. Enggak ya Allah, saya banyak dosanya. Sini aja. Enggak ya Allah, saya ini banyak keburukannya. Enggak apa-apa, sini. Coba. Allah ketika menyeru hamba-hambanya tadi yang sudah melampaui batas itu, apakah Allah berkehendak untuk mengazab mereka? Apakah Allah ingin menakut-nakuti mereka dengan neraka? Ternyata tidak. Apa kata Allah? La taqnatu mir rahmatillah. Jangan kamu sekali-kali berputus asa dari rahmat Allah. Kebayang nggak dipanggil sama Allah? Sini, aku banyak dosa ya Allah. Nah, sini aja. Tapi aku udah kelewat batas ya Allah. Nggak apa-apa, sini. Kenapa ya Allah? Jangan putus asa ya dari rahmat aku. Coba kebayang nggak? Kalau kita dipanggil kayak gitu sama Allah. Itu banyak dosa nih, dipanggil. Apa ya Allah? Jangan putus asa ya. Baca hadis, baca ayat ini, kalau kita ngerasa banyak dosa, nangis kita. Nangis. Kenapa? Yang dipanggil orang-orang yang telah melampaui batasnya, tapi yang ditawarkan jangan putus asa. Kebayang nggak? Dan Allah nggak panggil kita, hei kalian yang pujungan, nggak. Hei kalian pala batu, nggak. Tetap aja dipanggil hamba selama kita beriman. Tuh. Ini untuk kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan atau kita lakukan yang nggak pernah kita niatin. Ini sengaja nih yang pertama ini buat orang-orang yang sengaja nggak pernahnya dia zina. Tahu nyoba nih, ya Allah, di malam mau zina nih. Kan nanti subuh juga bisa tobat. Coba kebayang nggak ini nekat nih orang model kayak gini. Dia niat untuk melakukan keburukan, tapi dengan harapan, toh juga nanti kalau tobat Allah bakal ngampuni. Coba. Ini nih yang nggak boleh nih. Kalau misalnya kita nggak pernah niat, misalnya ada orang nih nggak pernahnya sholat dia, 5 tahun ninggalin sholat, 5 tahun. Terus kemudian dia mulai sholat tuh, maghrib dia sholat. Nah karena circle pertemanannya juga nggak baik, lingkungannya nggak baik, masuk sholat isya temannya godain, ayo kelabing. Sudah nah, aku loh tadi maghrib udah sholat sudah. Nanti kan bisa tobat gitu ya. Nanti bisa tobat enggak, nah aku udah tobat seriusan nih.
nggak mau lagi sudah nah. Tapi karena sudah dipaksa nggak enak, akhirnya ikut juga nyemplung juga di akhirnya melakukan dosa semalaman suntuk. Besoknya gitu ya, bangun jam 8 karena terlalu lelah dalam melakukan keburukan, bangun jam 8 pagi dia bagi Allah, saya nggak pernah niat untuk melakukan hal yang kayak gini. Saya sudah coba sholat maghrib kemarin ya Allah, saya jatuh lagi ke dalam kesalahan yang sama seperti kesalahan saya yang lalu-lalu. Ya Allah ampuni saya. Allah ampuni jemaah sekalian. Allah ampuni. Lain halnya kalau orang sengaja nih, kayak model kayak gini yang beliau sampaikan, yang bisa merusak hati seorang hamba itu sengaja berbuat dosa dengan harapan toh juga nanti kalau tobat Allah bakal mengampuni. Padahal ya Allah, kata Nabi nih, ini juga wasiat buat saya, buat teman-teman sekalian, jamaah sekalian. Kalau misalnya di hati kita terbersit untuk melakukan kesalahan, ada dorongan kuat untuk melakukan keburukan, ingat sabda Nabi, kalau Allah sudah menentukan kematian seorang hamba, maka Allah akan jadikan hamba tadi punya kebutuhan untuk sampai kepada tempat kematiannya. Jadi kalau ini seorang yang akan meninggal misalnya di Rapak, ada aja kebutuhan yang bisa menyampaikan dia kemana? Ke Rapak. Paham ya? Sama halnya seperti kita nih. Jadi harusnya ada kekhawatiran, jangan-jangan nih saat ingin melakukan keburukan, itu adalah ajal kita nantinya. Menjadi keburukan pertama dan keburukan terakhir. Itu yang kita khawatirkan. Jadi kalau ada dorongan untuk melakukan keburukan, bilang jangan-jangan keburukan pertama dan keburukan terakhir. Terus kalau sudah 2 kali gimana? Gini jemaah sekalian, Allah itu saking maha penyayangnya, itu pernah langsung ditampakkan kepada Umar bin Khattab waktu beliau menjabat sebagai seorang Amirul Mukminin. Jadi datang nih orang ngadu, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, rumahku itu kemalingan. Dan si fulan yang telah mengambil, yang sudah masuk ke dalam rumah. Kata Umar, saksikan hadirkan saksi. Kalau tidak, engkau akan mendapatkan hukuman. Kan tuduhan tuh nggak main-main. Apalagi udah nyebutin nama gitu kan, bukan inisial. Namanya disebutin. Kata sahabat ini, aku bukan hanya bisa menghadirkan saksi, tapi aku sendiri yang menangkapnya. Coba. Maka apa kata Umar, panggil dia ke sini, dipanggil. Maka dibawa orang tadi yang sudah tertangkap ini di rumahnya, dibawa menghadap Amirul Mukminin. Ini wahai Umar. Pertanyaan Umar nggak bertele-tele. Apa kata Umar? Berapa kali engkau melakukan ini? Kata orang ini, sekali wahai Umar. Nggak mungkin. 2 kali wahai Umar. Nggak mungkin. Iya wahai Umar, lebih dari 2 kali. Artinya 3 kali atau bahkan lebih. Apa kata Umar bin Khattab? Kalau sekiranya engkau melakukan kesalahan 1 atau yang kedua kali, Allah masih berkenan untuk menutupi. Allah masih berkenan untuk menutupi. Kalau lebih dari itu, jangan salahkan Allah, sekalipun Allah As-Sattar, yang maha menutupi aib. Jangan salahin Allah. Sekali lolos, dilakuin lagi, 2 kali lolos, 3 kali. Jangan salahkan Allah. Ya Allah, kenapa engkau tega memasukkan hamba ke tempat ini? Ya Allah, kenapa engkau tega sampai hamba ini digebukin orang misalnya karena melakukan kesalahan? Jangan salahkan Allah, karena sekali 2 kali pasti Allah tutupi. Kalau sekali 2 kali masih Allah berkenan untuk menutupi. Tapi kalau sudah kebanyakan, pokoknya kalau ada kasus yang nampak di permukaan, itu bukan kali yang pertama. Bukan kali yang pertama. Maka kalau kita hari ini merasa, ya Allah, saya sudah melakukan keburukan yang besar 2 kali, tutupi sudah. Cukupin gitu. Sebelum apa? Sebelum diketahui oleh banyak orang. Kalau baru sekali 2 kali Allah masih berkenan untuk menutupinya. Itu sayangnya Allah sama kita. Bisa dipahami ya? Nah, jamaah sekalian dari rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, itu gambaran yang pertama, sengaja berbuat dosa dengan harapan Allah juga akan mengampuni. Atau misalnya nekat-nekat nih, mau massage, mau pijat, ya, di tempat-tempat pijat itu. Nah jamaah sekalian, sebelum saya menyampaikan boleh atau tidaknya, saya mau tanya nih, di tempat pijat itu, yang mijit, apakah nenek-nenek 90 tahun, atau wanita yang masih muda belia? Mau jawab takut dituduh, ya kan? Saya ngeliat wajah-wajahnya, wajah-wajah tegang semuanya nih. Gak usah nunduk, jadi kan tertuduh nanti kalau nunduk kayak gini nih. Jangan, biasa aja, biasa. Pasang wajah-wajah biasa aja ya. Kira-kira aja, kira-kira. Itu di tempat massage itu. Yang mijit, nenek-nenek 70 tahun ke atas. Atau orang-orang yang masih muda belia. Kira-kira aja dulu. Jawab.
Muda Ustaz. Kok tahu? Ustaz, member. Contoh ya, naudzubillah ya. Masih muda. Dan apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Besi yang dipanaskan itu, kemudian ditusukkan ke kepala seorang hamba, itu jauh lebih baik dibanding seorang hamba yang bersentuhan dengan lawan jenisnya yang bukan mahramnya. Sekarang kebayang nggak masuk ke kamar berduaan dengan wanita yang masih muda, kemudian ditutup pintunya, yakin cuma dipijat kan gitu kan ya? Yakin cuma dipijat kan enggak? Ustaz tahu banyak yang datang ke rumah, setelah dilakukan terapi Quran, Ustaz, saya pengen dengerin Quran, Ustaz. Kenapa gelisah hatinya? Kenapa gelisah? Cerita. Saya pernah kalau keluar kota pasti jajan. Saya bilang nggak apa-apa, anak saya juga kalau keluar kota suka jajan. Ustaz, lugu gitu kan. Ustaz jajan. Iya, anak saya juga biasa jajan. Itu apa masalahnya? Ustaz. Oh iya, paham. Ternyata yang dimaksud dengan jajan tuh gitu. Jadi setiap kali tugas keluar kota pasti jajan. Ya Allah. Nah, jamaah sekalian rahmatullah Allah, kalau masih sekali dua kali Allah masih berkenan Pak menutupi. Tapi kalau sudah sering ini hati-hati, nanti dinampakkan, yuk. Bisa dipahami ya. Nah, jadi jamaah sekalian, jadi disampaikan tuh ada beberapa yang datang ke rumah itu sama, keluhannya sama, ada nge-WA juga sama. Ustaz, ternyata di ini tuh tempat ini tuh seperti ini loh Ustaz. Hampir rata-rata memang semua seperti itu. Maka jamaah sekalian rahmatullah Allah, takutlah sama Allah ketika kita akan melakukan kesalahan, bahkan untuk kesalahan pertama kali atau kesalahan yang sudah dua kali kita lakukan tapi belum sempat Allah nampakkan, bersyukur sudah itu, gak usah diulangi lagi ya, karena Allah masih sayang. Ini yang pertama. Yang kedua, jamaah sekalian dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kata beliau yang bisa merusak hati seorang itu adalah wa yata'allamuna al-ilma wa la ya'malun. Banyak mempelajari ilmu tapi enggan mengamalkan. Nah, di sini dijelaskan yang dimaksud dengan mempelajari ilmu itu bukan masalah ilmu-ilmu yang wajib. Kali ini gak usah dijelasin lah. Contoh kayak saya nih, jamaah sekalian jaga sholat itu wajib, gak usah diajarin juga tahu. Nanti pas Ramadan puasa ya, karena puasa itu wajib, udah tahu. Nanti kalau jamaah sekalian hartanya berlebih zakat, udah tahu, gak usah diajarin. Nah, yang dimaksud dengan wa yata'allamuna al-ilma wa la ya'malun ini adalah ilmu-ilmu yang berkenaan dengan hati. Ilmu-ilmu yang berkenaan dengan hati. Contohnya apa? Menahan marah, sabar, tidak menyimpan dendam, mudah memaafkan, berlapang dada untuk bisa minta maaf terlebih dahulu. Itu kan amalan hati itu. Ikhlas, ya kan? Amalan apa? Amalan hati. Amalan hati. Kalau masalah amalan-amalan fisik sudahlah. Kalau kurang-kurang tetap juga Allah akan tetap memberikan pahala. Ini sholat nih jamaah sekalian. Tadi ketika sholat, ini sholat subuh. Cuma angkat tangan, ada yang dari mulut takbir Allahu Akbar. Yang diingat cuma Allah, alam kubur, akhirat gitu. Ada? Angkat tangan, 50.000 saya kasih. Seriusan, jangan lihat muka saya nggak ada uangnya. Tas saya gede loh. Ya. Ada? Yang tadi ketika takbir Allahu Akbar, yang diingat tuh cuman Allah, alam kubur, siksa neraka gitu. Ada nggak? Kayaknya nggak ada ya. Ada aja. Entah itu kelamaan bacaannya, nggak hafal ya kan. Coba kalau salah gimana nanti? Menegur nggak bisa. Coba, ayo. Ada aja deh, diingetin pekerjaan, diingetin keluarga, diingetin gaji, diingetin mau healing kemana hari ini gitu. Ada aja dipikirin. Tapi tetap aja dapat aja pahalanya, apalagi berjamaah. Coba. Nah, jamaah sekalian, tapi untuk amalan hati ini memang agak berat. Saya kasih contoh ya. Kasih contoh. Siapa di antara jamaah sekalian yang nggak tahu pahala sabar? Tahu? Kan sabar tuh amalan yang paling keren ya. Ada dua amalan, pernah juga saya sampaikan kalau nggak salah di sini. Ada dua amalan yang Allah itu tidak membocorkan pahalanya. Dua amalan ini, selebihnya dikasih tahu sama Allah. Umroh dikasih tahu, umroh yang satu dengan umroh yang lain itu menjadi penggugur dosa, gitu kan ya. Haji yang mabrur, dia akan mendapatkan pengampunan seperti halnya saat dia lahir ke muka bumi. Coba dibocorin. Terus apa lagi misalnya baca Quran dibocorin satu hurufnya 10 kebaikan. Sedekah dibocorin juga pahalanya. Bahkan tahajud yang amalan privat nih, privasi kita dengan Allah,
Coba saat kita tahajud, tetangga kita tahu nggak? Saat kita tahajud, tetangga kita tahu nggak? Enggak. Orang Balikpapan tahu nggak? Enggak. Kecuali kita bikin status. Alhamdulillah bisa sujud di sepertiga malam. Kasih hashtag OTW surga. Oh mati, ya udah OTW surga aja. Alam barzah aja belum, kiamat aja masih lama, udah OTW surga. Ya kecuali yang kayak gitu, orang tahu kita tahajud. Boleh ya, boleh-boleh aja sih, silahkan aja jamaah sekalian nyampaikan gitu ya. Ayo yang mau tahajud diniatin yang kuat, bla bla bla. Silahkan aja, nggak masalah. Bikin status ngajak orang kepada kebaikan. Yang nggak boleh itu ngirim di grup dengan bahasa jangan diganggu lagi sujud kedua. Coba bayangin. Nah itu sudah ya, kapan ngirimnya orangnya, jangan diganggu lagi sujud kedua. Nah ini yang nggak boleh. Namanya di grup kan ya, ada aja yang balesin, bener kamu lagi sholat, dikirimin di fotoku lagi ruku. Wih ngeri ya, rame tuh, asli rame grup. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau misalnya hanya sebatas ngajakin orang ya sholat tahajud, keutamaan sholat tahajud di share di grup, nggak masalah, nggak masalah. Ini tahajud nih, yang cuman kita dengan Allah yang tahu, dibocorin nggak keutamaannya? Dibocorin. Apa kata Allah? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam itu kata Allah bangun. Ngapain? Tahajud. Mau diisi dengan sholat boleh, diisi dengan istighfar boleh, mau diisi dengan merenung, ya Allah banyak dosa. Usia sudah 30, udah 40, udah 50 tuh. Boleh, isi aja dengan itu. Apa ya Allah yang akan diberikan? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Niscaya Allah akan menempatkanmu pada kedudukan yang mulia. Tuh dibocorin. Tapi dua amal ini nggak ada bocorannya. Satu, puasa. Allah cuma bilang puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan balasan. Yang kedua, nah ini pahala sabar. Allah cuma bilang dalam surah Az-Zumar ayat ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh telah disempurnakan pahala orang-orang yang sabar itu dengan pahala yang tanpa batas. Coba, pahala tanpa batas. Tahu, tapi berapa di antara kita yang bisa bersabar? Belum tentu kan? Belum tentu. Saya pernah waktu ngisi parenting, ada ibu angkat tangan. Ustaz mau tanya, berkenaan dengan masalah nggak boleh marah. Oke. Saya pernah Ustaz challenge seminggu nggak marah. Keren nggak? Seminggu nggak marah sama anak. Keren nggak? Keren banget ya. Seminggu. Saya udah bahagia banget nih buat jadikan materi kan, buat di tempat yang lain. Terus Bu, opname saya. Opname. Ini serius nih, nyata nih. Coba kebayang nggak? Opname. Saya langsung Allah Rabbi. Iya, saya opname. Seminggu nahan marah, opname hari ke-8. Nah sekarang pertanyaan kan sederhana. Bapak pilih opname atau marah? Alah, gak usah kasih pilihan aja, pilih marah, apalagi kasih pilihannya kan. Nah jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu nih pahala sabar. Padahal nih Nabi itu nggak ngelarang kita marah jamaah sekalian. Kenapa? Ustaz ada hadisnya, tahu, hafal saya dari kecil. La takdob falakal jannah. Anak-anak TPA juga hafal hadisnya. Janganlah marah maka bagimu surga. Perlu diperhatikan. Kalau jamaah sekalian belajar usulul fiqh misalnya ya, ada larangan itu, larangan yang ada dalam hadis ini bukan litahrim, bukan untuk pengharaman. Jadi larangan marah dalam hadis ini bukan pengharam, bukan pengharaman. Kebayang nggak kalau marah itu haram, dosa kita menumpuk, Pak. Enak, dosa. Coba baru kita enak udah dosa. Bunda ya, ayah marah ya, iya dosa. Nabi itu ngelarang, bukan larangan buat keharaman, bukan. Jadi maksud di sini adalah janganlah marah maka bagimu surga. Mau marah, marah aja. Tapi mau nggak ditukar dengan kebaikan surga? Mau, ya redam kemarahannya. Coba lihat hadis yang lain. Saya berani menyampaikan bahwa marah itu nggak dilarang, nyawa sekalian. Marah itu nggak dilarang. Apa kata Nabi? Kalau kalian marah dan kalian dalam keadaan berdiri, maka duduk. Apa Nabi bilang? Kamu marah ya? Nggak boleh marah ya. Awas marah. Nggak ada, nggak boleh marah. Tapi kan nggak boleh marah. Nggak ada. Nabi nyuruh apa? Duduk. Kalau masih marah, baring. Kan gitu ya. Kalau masih marah juga, wudu.
Kalau masih marah, mandi. Kalau masih marah, sholat. Itu merilis, bukan melarang. Beda ya, merilis dengan melarang. Kalau berdiri marah, duduk, duduk masih marah, baring, baring masih marah, ambil wudhu, wudhu masih marah, mandi, mandi masih marah, sholat. Dirilis. Bukan nggak boleh, boleh. Nah, jadi marah itu nggak dosa, nggak dosa. Yang dosa itu adalah dampak dari kemarahan. Contoh, kita marah dengan anak, kemudian melayangkan pukulan, tepak. Nah, pukulannya ini jadi dosa. Kita marah, mencaci orang, bla 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 bla, dasar bla. Nah, caciannya ini yang bernilai dosa, sedangkan kemarahannya tidak dosa. Jadi pahami ya? Nah, jamaah sekalian dari Allah, oh sabar, kita sabarin aja, dihina orang, difitnah orang, sabarin aja. Pahalanya besar tanpa batas, bayangin. Tapi berapa di antara kita yang memilih untuk sabar? Dikit. Nah, jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah yang sudah tahu ilmunya tapi enggan mengamalkan. Belajar dari hal-hal yang sederhana, tidak menyimpan dendam. Makanya pernah ditanyakan kepada Imam Al-Ghazali, muridnya nanya, wahai Imam, bukankah dengan menyebut nama Allah setan akan lari? Betul. Dan kita akan terhindar dari gangguan setan? Betul. Aku ini zikir itu makanan hari-hari gitu. Pokoknya hari-hari zikir, tapi kenapa setan itu tetap aja gangguin? Buat saya marah, buat saya seuzon, buat saya mudah berprasangka buruk sama orang. Imam Al-Ghazali memberikan perumpamaan yang sederhana. Sekiranya kau meletakkan daging di depan rumah, mungkin untuk menit-menit pertama itu nggak ada yang tertarik. Nanti kalau sudah mulai 10 menit pertama, kedua gitu ya gambarannya, itu anjing tuh mulai datangan tuh. Satu, mulai duduk-duduk di depan teras ya kan. Nanti 2 datang, 3. Anjing itu datangan tuh Pak, ngeliat apa? Nyium aroma tadi, nyium aroma apa? Daging. Nah, anjing itu kalau belum sampai ke daging, kita usir dia pergi. Pergi. Kita lempar pakai batu dia pergi. Nah, sampai kapan? Sampai dia menemukan celah dia bisa masuk ya ke teras rumah kemudian mengambil daging. Nah, kalau ternyata dia bisa masuk, anjing-anjing ini masuk, tiga-tiganya masuk, kemudian menggigit, saling menggigit, saling rebutan apa? Rebutan daging. Kita mau usir pakai suara kah? Kita pukul kah? Mau lempar pakai batu kah? Dia tetap aja di situ. Rebutan apa? Rebutan daging. Nah, itulah perumpamaan hati kita. Kalau kita menyediakan makanan-makanan itu buat setan, mau kita baca Quran kah? Sehari sejuz, 2 juz kah? Hati kita masih nyimpan perasaan dendam sama orang, gak mau memaafkan kesalahan orang, tinggi hati, iri, dengki, hasad. Itu tak ubahnya kayak gini, sini Tan. Kenapa? Aku punya kendaraan yang empuk, apa ini? Kemarahan, dendam, kesumat, gitu. Jadi kalau pengen terhindar dari gangguan syaitan, coba pertama rapihin dulu hatinya nih. Ya, rapihin dulu hatinya. Ini baru 2 ini. Pesannya 6 loh ya, gimana? Sampai jam 8 ya? Tuh nggak mau juga kan? Baik, kita lanjutkan mungkin nanti di lain kesempatan insya Allah. Baru 2 ya, tolong diingatkan ya, baru 2. Sengaja memang diirit-irit ya. Kalau nggak gitu nggak dipanggil lagi memang biasanya. Mana Pak Abdul Somad ya? Ada ya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pesan yang kedua. Yang kedua apa? Banyak mempelajari ilmu, terutama ilmu-ilmu berkenaan dengan masalah hati gitu ya, belajar sabar, belajar ikhlas. Realitanya enggak juga, berat. Makanya pahalanya besar. Nah, karena hati ini dia menjadi pusat baik dan buruknya seseorang, terus menjadi pusat juga apakah amal ini akan besar ataupun kecil, itu mulai muaranya dari mana? Dari hati kan gitu ya. Maka merapihin dulu deh hatinya. Jadi supaya syaitan tuh nggak seneng dengan kita, supaya syaitan juga nggak berlama-lama tinggal di rumah bareng sama kita, gangguin kita gitu, membuat kita menjadi orang yang pemarah dan seterusnya. Nah, rapihin hatinya. Dari sekarang belajar untuk memaafkan kesalahan saudaranya. Kita tahu bahkan sering diceritain oleh para ustaz tentang apa? Tentang orang yang kata Nabi, bentar lagi ahli surga datang. Datang dia. Sholat selesai. Besoknya bilang lagi kan ya, bentar lagi ahli surga datang. Dia lagi yang datang. Sampai 3 kali, bayangin coba. Bentar lagi ahli surga datang. Dia lagi, sahabat kan dengar surga ini langsung gatel lah. Sama lah seperti jamaah Masjid Nurul Haq ya kan. Kalau dengar kata donasi itu bawaannya pengen pulang ya, langsung ngambil uang, donasi aja bawaannya. Boleh kalau sudah diumumkan ya, masjid kita sedang mengadakan lelang apa gitu, langsung bawaannya gatel, pengen beramal soleh. Di sahabat langsung ngikutin nih. Aku ada masalah dengan ayah. Kenapa? Ya, pokoknya aku boleh nggak nginap di sini? Boleh, tapi kan 3 hari ya.
Nah, nginap 3 hari, malam diperhatiin biasa aja amalannya, pagi juga biasa, ya baca Quran juga biasa, nggak ada yang istimewa. Sampai kemudian pas pulang, mohon maaf sebelumnya, aku ini nggak ada masalah dengan keluarga. Terus aku mendengar Nabi itu bilang, engkau itu ahli surga 3 kali loh. Aku pengen tahu apa sih amalannya. Kata sahabat ini, ya yang aku lakukan, yang aku lihat itulah sudah, nggak ada lebih, nggak ada kurangnya, sudah seperti itu. Ya Allah, tahajud nggak juga tahajud gitu, nggak juga tiap malam tahajud, nggak juga, nggak ada yang lain, nggak ada yang disembunyiin, nggak ada. Ya sudah, kalau itu pulang. Nah, sudah sampai di muka pintu dipanggil, sebentar sini deh. Apa? Jangan-jangan ini, jangan-jangan loh yang ini. Kenapa? Aku sebelum tidur, aku memaafkan kesalahan saudara-saudaraku semuanya dari kalangan kaum muslimin. Aku maafin. Jadi kalau pas dalam hati ini kesal sama si fulan, dimaafin. Ada yang buat salah, diingat dalam hati, ya Allah saya maafin dia. Jangan-jangan gara-gara itu. Nah, belajar untuk bisa memaafkan, belajar untuk bisa bersabar, belajar untuk bisa belapang dada untuk meminta maaf. Dan sebagai penutup pada pertemuan hari ini, kita ini jamaah sekalian kadang merasa terhina ya ketika nggak diajak kumpul, nggak dilibatkan dalam satu kegiatan. Kita merasa hina. Kenapa? Apa yang membuat kita merasa hina? Karena kita merasa mulia. Dan kita merasa direndahkan sama orang lain. Itu karena kita merasa diri tinggi. Dan kenapa kita merasa sholat itu kayak nggak berharga gitu, nggak punya nilai. Padahal memang kitanya aja yang merasa bahwa kita ini merasa paling mulia. Jadi biasa aja biasa aja. Jadi kalau nggak diajak ya sudah, memang belum rezeki untuk bisa berkontribusi misalnya. Kalau misalnya orang nggak menghargai kita, ya biasa aja gitu. Karena pujian, cacian, dan juga suara ember jatuh itu sama. Cacian, pujian, dan ember jatuh itu sama. Sama apa? Sama-sama suara yang Allah takdirkan sampai ke telinga kita. Paham ya? Jadi pujian yang sampai ke telinga kita atas izin Allah. Cacian yang sampai ke telinga kita juga atas izin Allah. Termasuk ember yang jatuh, suaranya itu juga atas izin Allah sampai ke telinga kita. Jadi yang masalah itu bukan masalah pujian caciannya, tapi hati kita yang nggak siap menerima cacian ataupun pujian. Dipuji tinggi hati, ya kan? Dicaci, malah ngamuk. Padahal biasa aja. Karena Allah itu menguji kita dengan 2 hal. Dengan sesuatu yang menyenangkan, dan ada kalanya Allah uji juga dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Dalam surah Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian itu dengan sesuatu yang tidak menyenangkan dan sesuatu yang menyenangkan. Pujian menyenangkan, ujian. Cacian tidak menyenangkan, ujian juga. Dan Allah menutupnya dengan menyampaikan, wa ilaina turja'un. Dan kepada kamilah kalian dikembalikan. Sebagian mufassir, para ahli tafsir menafsirkan, apa yang kembali kepada Allah? Pahalanya. Dipuji kita bisa bersyukur, kembali pahalanya ke Allah. Dicaci kita bersabar, pahala sabarnya juga kembali ke Allah. Wajar kalau Nabi bilang nakjubkan. Siapa? Orang beriman. Dikasih ujian dia sabar baik buat dia. Dikasih sesuatu yang menyenangkan dia bersyukur. Nah, syukur juga baik buat dia. Maka bersyukur jemaah sekalian. Kalau hari ini Allah masih titipkan iman dalam hati kita, dan Allah masih berikan kelapangan hati gitu ya. Terus Allah masih berikan apalagi kebaikan yang banyak kepada kita, dan bisa berkumpul di majelis ilmu seperti ini, berbahagia dan bersyukur. Dan mudah-mudahan bulan depan kita ketemu lagi, karena baru 2. Catat ya. Sekedar mengingatkan, baru 2 loh ya. Pesannya berapa? 6. Baru 2, sengaja memang diawet-awet ya. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kita semuanya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kayaknya udah mau sarapan semuanya ya. Tadi mau saya buka pertanyaan, tapi kayaknya udah mau sarapan semuanya. Kita cukupkan aja. Qul qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.